kelas, berjumpa kembali dengan Miss Miranda di kelas 5 ini di tahun ajaran baru 2021-2022. Nah anak-anak Miss, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan dalam penuh semangat untuk mengawali pembelajaran tahun 2021-2022 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke materi kita, anak-anak Miss berdoa terlebih dahulu ya. Untuk mengawali tematik di semester 1 ini, kita akan memulainya dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 1, organ gerak hewan. Nah, anak-anak Miss, setelah mengamati video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setiap hewan dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, misalnya seperti video tadi, kuda dengan berlari, burung dengan terbang, ataupun dengan contoh lain seperti katak dan kelinci yang bergerak dengan cara melompat. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, secara umum, gerak dapat kita artikan yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak ini berguna untuk berjalan, berlari, memanjat, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Miss, apa yang terjadi jika organ gerak pada hewan dan manusia bermasalah? Yang terjadi adalah akan mengganggu aktivitas sehari-hari manusia dan hewan tersebut. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif ini adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan alat gerak aktif adalah alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Nah, anak-anak Miss, ada yang tahu mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Iya, otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Nah, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot sebagai alat gerak aktif tadi, maka tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkan dia bisa bergerak. Otot memiliki posisi yang melekat pada tulang. Nah, inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Setiap hewan memiliki alat gerak. Nah, alat gerak hewan ini akan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Secara umum, alat gerak pada hewan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah alat gerak berupa kaki. Nah, hewan yang menggunakan kaki
untuk bergerak seperti berjalan, berlari, dan melompat. Contohnya seperti hewan pada sapi, kambing, kuda, kelinci, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alat gerak berupa sayap. Hewan menggunakan sayap untuk terbang. Nah, contohnya pada burung, kelelawar, capung, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah alat gerak berupa otot perut. Nah, pada hewan, otot perut digunakan untuk merayap ataupun melata. Contohnya pada hewan cacing, ular, dan lain-lain. Yang keempat adalah alat gerak berupa sirip. Hewan bergerak menggunakan sirip untuk berenang. Nah, contoh hewan yang berenang dengan sirip adalah hiu, paus, dan jenis ikan lainnya. Nah, anak-anak Miss juga dapat mengetahui hewan dan alat gerak yang lainnya pada buku pena 5A halaman 7. Nah, sekarang anak-anak Miss minta kamu buka dan baca buku bos tema 1 kamu halaman 3 yang teks berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Dengan membaca teks tersebut, kita akan menemukan berbagai informasi lain mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, dari banyaknya informasi, akan ada informasi utama yang akan disampaikan dalam teks tersebut. Nah, informasi utama ini disampaikan melalui ide pokok teks. Pada kelas 4 sebelumnya, tentunya kamu telah belajar dan mengetahui apa itu ide pokok. Masih ingat anak-anak Miss apa itu ide pokok? Iya, ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks bacaan. Nah, ide pokok dapat kita jumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama ini berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Biasanya kalimat utama terdapat di mana, Nak? Di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir dalam suatu teks. Anak-anak Miss, ada yang tahu apa manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Ya, dengan mengetahui ide pokok dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Nah, sekarang anak-anak Miss, coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Fungsi dari gambar ilustrasi ini adalah untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto
dan gambar tangan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kamu lakukan untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, langkah awalnya adalah menentukan tema yang sesuai dengan teks. Setelah kamu menentukan tema, maka kamu buatlah sketsa menggunakan pensil. Lalu, setelah kamu membuat sketsa menggunakan pensil, kamu warnai gambar tersebut menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Itulah beberapa langkah yang dapat kamu lakukan untuk membuat gambar ilustrasi. Baiklah anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dalam hati masing-masing. Shalom anak-anak Miss semuanya. Tetap semangat belajar ya nak. Tuhan Yesus memberkati.